Halo kawan-kawan, berjumpa lagi dengan saya Firman dalam program acara Waktunya Jalan-Jalan. Kawan-kawan, kali ini saya berada di Jalan Ayani, Kota Kuala Kapuas, tepatnya di Gang 8. Nah, di episode kali ini saya akan mengajak kawan-kawan untuk melihat bagaimana cara menanam melon, lalu cara pemupukannya seperti apa, dan melon sudah tampak di sebelah kanan saya, hijau, besar, dan kelihatan segar. Dan kali ini saya juga sudah ada janji dengan pemilik melon tersebut. Nah, seperti apa tanamnya, lalu perawatannya seperti apa, dan penjualannya berapa? Ikuti saya terus, hanya di Waktunya Jalan-Jalan. Kawan-kawan, ini di sebelah kiri merupakan salah satu contoh melon yang nantinya kita akan berbincang-bincang dengan pemiliknya. Ini contoh melonnya sangat besar kawan-kawan dan cukup segar. Bahkan tadi sebelum kita take saya juga sudah merasai bagaimana rasa buahnya. Bagaimana beliau bisa menumbuhkan melon sebagus ini, mungkin ada tips dan triknya. Dan kali ini beliau memanfaatkan lahan tidur di tanah X Batalion 631 Kota Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Nah, seperti apa keseruannya? Ikuti saya terus hanya di Waktunya Jalan-Jalan. Oke, kawan-kawan, kali ini saya sudah bersama dengan petani melon di sini dengan Bapak siapa ini, Pak? Bapak Erdianto. Dengan Bapak Erdianto. Nah, kawan-kawan, tempat melon ini ditanam merupakan tanah atau X Batalion 631 ya, Pak ya? Lahan tidur. Lahan tidur X Batalion 631. Sudah berapa tahun, Pak, mengelola tempat ini? Sekitar 4 tahun. Sekitar 4 tahun. Dari dulu memang menanam melon atau seperti apa? Ya bervariasi, ya melon, ya sayuran, begitu. Kenapa harus memanfaatkan lahan tidur seperti ini, Pak? Ya karena daripada ini cuma jadi hutan dan ini kan di lingkungan masjid. Ya. Nah, makanya kita kelola ya satu lingkungan masjid bersih dan pemandangan yang kita lihat akan terlihat buah dan sayur, bukan cuma hutan. Tadi saya sempat melihat kawan-kawan aktivitas Bapak yaitu memotong dedaunan melon. Apa fungsinya, Pak? Fungsinya daun yang bawah ini kenapa harus dipotong? Di saat tanaman melon ini sudah usia 50 hari, untuk menuakan buah melon ini nanti akan rawan serangan ulat. Jadi dari setiap daun yang nempel dia akan ada ulatnya, makanya kita potong gitu. Berapa tahun, Pak, untuk sampai dari proses tanam, atau berapa bulan dari proses tanam hingga buah seperti ini bisa dipanen? Ya kalau melon ini kan lain merek, lain waktu panen. Ya. Tapi rata-rata antara di 60 sampai 65 hari. 2 bulan yang lebih Ya, 2 bulan lebih sedikit itu durasi panennya. Dari tanam, pindah tanam ataupun tanam biji. Ya.
jenis melon yang pian tanam di sini? Ini jenisnya melon jumbo. Melon jumbo. Kalau perawatan melon jumbo ini Pak, sampai saya lihat tadi kawan-kawan di depan memang buahnya nampak segar dan besar. Mungkin ada tips dan triknya untuk penanaman melon seperti ini. Kalau tipsnya sih sebenarnya di perawatan. Tipsnya di perawatan gimana supaya kita jaga. Nah, ini kawan, jaga supaya daun itu enggak kena jamur. Ya. Itu kita perlukan penyemprotan fungisida atau anti jamur itu 3 hari sekali. Itu untuk trik menjaga daun tetap segar sampai bisa panen. Nah, kalau kita enggak penyemprotan ini rutin, dia akan kena serangan jamur yang menimbulkan gagal panen. Ya. Nah, sedangkan kalau untuk trik masalah buah melon ini pembesaran itu cuma dipupuk. Dipupuk. Ya, dipupuk. Kalau kita makanannya cukup, pupuknya cukup, insya Allah buahnya juga akan besar. Oke. Mungkin ada sebagian memang saya lihat tanamnya kan ini mungkin serentak bebarengan. Ya, ada yang sebagian melonnya yang besar kawan-kawan, namun ada yang juga ukurannya sedang. Nah, ini dari faktor apa biasanya? Atau dari cuaca atau seperti apa? Satu, faktor kesuburan. Dan kedua, faktor makanannya itu cukup enggak. Ya. Nah, kalau makanannya cukup, nah sebenarnya bisa besar. Tapi kalau memang makanannya kurang ya nggak bisa besar. Karena untuk pembesaran buah itu yang diperlukan pupuk. Mungkin jenis pupuk dari tiga jenis itu biasanya ya. Kita BP atau itu yang kita pakai pupuk NPK Mutiara. Nah, kita pakai itu. Ya ada juga untuk penambah rasa, ibaratnya kita pakai pupuk KCL sama KNO putih. Oke. Pak, saya lihat Pak, memang ada sebagian pohon yang segar seperti ini masih hijau, lalu yang di sini memang agak layu tapi buahnya masih segar. Kenapa tidak dipanen langsung, Pak? Ya, ini karena di saat sekarang ini sebenarnya melon untuk wilayah Jawa lagi panen raya. Iya. Nah, panen raya dan untuk di Jawa stok melimpah. Karena stok melimpah akhirnya dia pembuangannya larinya ke Kalimantan. Bisa dijelaskan sedikit Pak, yang ini tadi ya, kenapa yang ini layu tapi buahnya segar? Buahnya layu karena memang sekarang ini kan cuacanya lagi ekstrim. Bahasanya ini masih musim kemarau, tapi curah hujan kita masih tinggi. Nah, sedangkan curah hujan itu yang tinggi itu dia akan merusak daun melon ini. Makanya kenapa harus disemprotnya 3 hari sekali. Jadi untuk mencegah supaya jamur nggak masuk dulu. Nah, itu. Ya, terus karena kemarin juga curah hujan yang terlalu tinggi dan pasang besar. Ini mungkin airnya ini sebagian celap, makanya sebagian ada yang mati, sebagian ada yang segar. Itu. Jadi kalau pohonnya layu, pengaruh nggak dengan buahnya ini? Sebenarnya buahnya masih nggak ngaruh. Cuman ya. kalau segarnya masih tetap segar. Cuman kalau untuk menuakan nggak bisa lagi, karena untuk menuakan buah dia perlu daun yang masih segar. Daun yang sudah kering kayak gini dia nggak bisa membuahkan bikin tua buah. Cuma kalau untuk buahnya dia tetap bertahan, tetap segar selagi belum dipetik dari tangkainya. Itu ya. Itu. Cara membedakan buah itu masih muda dan buah itu tua untuk bisa dipanen yang mana? Di antara yang di depan kita ini, Pak? Di antara depan kita ini ya karena ini umurnya sudah waktunya panen, semua tua. Cuman membedakannya dari ini, dari netnya atau jaringnya ini. Jaring dari ini pohon jaring. melon Nah, ini, jarum buah melon ini. Jadi kalau jaringnya ini sudah penuh, itu pertanda melon itu sudah tua. Nah, itu loh. Kalau melon muda dia belum keluar jaring.
kawan-kawan yang nampak menarik, saya orang awam juga kawan-kawan, dalam melon, tahu melon di sini ada memang melon-melon yang digantung, lalu ada melon yang nempel di tanah. Apa sih yang membedakan? Lalu bagaimana dia bisa bertahan di cuaca ekstrim ini? Apakah lebih lama yang digantung atau yang dibawa, Pak? Jawabannya itu sebenarnya simpel. Mm-mm. Kalau untuk Ini kan yang digantung, Ya, di sini kan kering. ya. Nah, karena enggak otomatis ini enggak kena kelembapan tanah, enggak dingin, enggak ibaratnya lembab, enggak ada hamanya. Tiba-tiba kalau kita yang di tanah, Oke. nih, maaf kita tanda tangan ini. Nah, umpama yang ini, iya kan? Kita ambil contoh. Nah, Ini seperti bawahnya. itu, kawan-kawan. Ini yang posisi enggak gantung. Nah, iya Lebih kan? basah dan lembab seperti itu ya, Pak, ya? Lebih basah dan lembab, dia akan cenderung enggak tahan simpan, enggak tahan lama. Oh. Karena dia sudah lama ibaratnya kena ini lembab ini. Mm-mm. Sama semangka kan juga gitu. Semangka kan kalau semangka dikasih rumput. Ya. Nah, untuk ini. Kalau melon harusnya memang harus digantung. Oke. Nah, gitu. Oke, kawan-kawan, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut bagaimana beliau sampai sukses, sampai tahu juga proses tanam yang lebih baik ini. Ikuti saya terus hanya di waktunya jalan-jalan. Oke, kawan-kawan, di sela-sela kegiatan tadi setelah kita ngobrol-ngobrol dengan petani melon ini, ternyata di sini ada ibu-ibu yang lagi membeli melon. Nah, lagi membeli melon ini. Pagi, Bu. Ya, Dengan Ibu siapa? Bu Madi, Ini dengan Ibu Madi, satunya dengan Ibu Tari. Bu Tari. dengan Ibu Tari. Sering Bu beli melon di sini? Sering dulu. Sering gitu ya? Panen aja Panen, Pak. panen. Setiap panen pasti langganan di sini Ya. gitu ya. Beli. Rencananya ini melon ini bikin apa nih? Desain selamatan, Bikin selamatan kawan-kawan. kawan-kawan. Selamatan untuk Makan hari Jumat. Untuk hari Jumat, Oh. menginggah orang Jumatan. menyinggah orang Jumatan. Mendatang untuk salatun. Mm. Makanan, baca di selamat, makanan. Beli berapa? 2 biji nih, Dua cukup aja. biji. Sekitar orang 15 orang aja. 15. Cukup 2 biji kawan-kawan. Cukup, sama- Untuk pencuci mulut ya Bu ya. Mulut aja. Biasanya diolah apa? Es atau gimana? Kerja. Dimakan-makan gitu aja ya. Ya. Oke. Silahkan Bu ditimbang dulu. Oke kawan-kawan, banyak sekali masyarakat yang mengatakan bahwa di ranting nomor 6 maupun di ranting nomor 9 bakal tumbuh melon yang bagus. Nah, coba kita akan tanyakan dengan beliau. Benar nggak Pak yang saya katakan tadi itu Pak? Sebenarnya dari pertanyaan yang melon harus dari cabang nomor 9. 6 ke atas Heeh. atau 7 ke atas itu jawabannya bukan di kualitas buah. Iya. Cuma dari posisi buah ini bisa digantung dan enggak. Kita ambil contoh ini. Nah, ini dia keluar dari ranting nomor 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dia nggak bisa digantung. Andaikan dia digantung, nah ini narik. Nah, kalau nggak bisa digantung jadinya kayak ini. Nah, sedangkan dia yang keluar dari cabang nomor 7 ke atas, dia posisi di atas, posisi gantung, dan di sini bersih. Dia akan lebih tahan simpan karena nggak kena lambab tanah berapa hari, berapa bulan. Itu. Jadi jawaban dari kenapa buah melon keluar dari cabang yang bagus, keluar dari cabang nomor 7 dan sampai ke atas, 7 ke atas,
itu sebenarnya dari ini antara bisa Gantung. dan gantung dan enggak. Oke. Karena buah melon nggak bisa kena tanah yang lembab, karena nggak akan tahan simpan kalau kena tanah yang lembab. Intinya ketika kita tanam melon, kita ngasih pupuk, semuanya sebenarnya melon ini bagus. Iya. Cuma lebih kualitasnya untuk Nah. bertahan lebih lama kawan-kawan. Iya. Memang melon gantung yang Iya, yang ya ini harus ya. digantung. Oke. Gitu. Kalau yang di bawah rentan busuk kawan-kawan. Rentan busuk. Ya kayak ini kan dia nempel ini. Iya. Nah, kan ada air, ada tanah. Nah, Nah, situ itu kawan. yang rentan busuk. Oke. Gitu. Untuk luas tanah sendiri di sini Pak berapa hektar untuk yang pian kelola di sini? Ya kita tanam melon ini karena melon ini ribet, Mas. Heeh. Iya kan? Jadi kalau untuk satu orang tuh maksimal peliharaan tanam tuh cuma 1000 batang. Karena melon ini perlu perawatan yang ekstra. Ya. Gitu loh. Soalnya kalau sudah lebih dari 1000 itu harus 2 orang. Gitu loh. Tapi biasanya dalam satu batang biasanya menghasilkan berapa buah? Kalau dalam satu batang Heeh. mau dikeluarkan berapa buah? Iya. Kalau rata-rata itu sebenarnya dikeluarkan 2 buah. Nah, biar buahnya maksimal. Tapi dengan tingkat kesuburan yang nggak sama, Iya. ada juga yang cuma 1 buah, ada juga yang bisa 3 buah. Iya. Nah, jadi kita lihat dari kesuburannya tanaman juga. Kalau memang tanamannya subur, bisa kita buahkan 3 dan bisa maksimal. Tapi di saat yang tanamannya nggak subur, cuma 1. Kalau kesusahan Pak dalam perawatan ini? Sebenarnya kalau ditanya kesusahan dalam perawatan, semua itu susah. Karena kita harus rutin, jawabannya itu dok. Iya. Nyemprot umpama untuk antisipasi jamur 3 hari sekali. Nanti pemupukan 5 hari sekali. Kenapa mupuknya 5 hari sekali? Ya karena dosisnya sedikit. Kita mupuknya 5 hari sekali. Jadi di saat tanaman ini perlu makanan, akan selalu tersedia. Ya. Daripada kita pupuk banyak tapi 10 hari sekali. Lebih baik sedikit tapi 5 hari sekali. Jadi setiap tanaman mau makan ada pupuknya. Tanaman mau makan ada yang dimakan. Ibaratnya kita hari ini makan kenyang, besok nggak ada yang dimakan gimana? Benar-benar. Esok kita lemas, posisi lemas nggak bisa beraktivitas. Jadi mending sekarang kita makan sedikit tapi tetap sehat, besok makan sedikit tetap bisa sehat. Oke. Ya seperti itu juga tanaman. Kalau untuk hama Pak yang paling sering di dalam tanaman melon ini apa? Kalau hamanya ini yang sering bikin gagal panen Nah, itu lalat buah. lalat buah. Ya, Biasanya mereka tumbuh ketika melon sudah dewasa mau panen atau seperti apa? lalat buah itu biasanya mulai melon pertumbuhan besar, ibaratnya mulai pembesaran buah Iya. itu melon lalat buah akan menyerang. Nah, terus lagi lalat buah biasanya akan banyak muncul di saat mulai curah hujan mulai banyak. Nah, Nah. kalau seperti saat ini? Saat ini ya kita ini alhamdulillah ini lalat buah nggak begitu ada ini kita gitu loh. Oke. Lalu Pak yang terakhir ini Pak, banyak orang yang mengatakan bahwa tanam melon kawan-kawan, setelah tanam melon lalu panen katanya nggak bisa ditanam lagi di tanah tersebut. Nah, Iya. itu gimana? Itu kalau dibilang begini, kenapa kita nggak boleh satu tanaman dalam 2 kali, Tanam. maksudnya dalam 2 jangka waktu. Ibaratnya hari ini tanam bulan ini tanam melon, bulan berikutnya tanam melon, nggak boleh. Ya. Kenapa nggak boleh? Karena hama dari yang melon yang ada ini nanti akan tetap tertinggal di lahan. Jamur yang ada di tanaman ini sekarang masih tetap tertinggal di lahan. Umpamanya kita di sini, biasanya dari batang sini dia akan sering muncul jamur yang bisa menimbulkan layu fusarium tuh. Nah, ini umpama kayak gini. Kalau tanamannya masih tetap melon, hamanya tetap. Tapi kalau habis melon ini kita tanam kacang, Ya. hamanya kan berubah lagi.
Nah, makanya kita dianjurkan jangan sampai nanam kita terus-terusan. Bulan ini tanam melon, berikutnya tanam melon, ya karena itu biar penyakitnya ganti. Oke, seperti itu kawan-kawan. Dan nanti kita akan bertanya lagi dengan beliau susah-susahnya dalam pertanian dari segi tanaman melon maupun tanaman lainnya di lahan tidur itu seperti apa, lalu proses perawatannya dan penjualan melon di Kota Kuala Kapuas saat ini seperti apa. Ikuti saya terus hanya di waktunya jalan-jalan. Oke, kawan-kawan, di sela-sela tadi kita sudah mengobrol dengan sang petani pemilik melon. Kali ini saya juga bertemu dengan pembeli lagi, yaitu dengan Ibu siapa ini? Ibu Endang Regiliana Ibu Endang dari mana ini, Bu? dari Anjir Kapuas Timur Pal 8. Anjir Kapuas Timur Pal 8. Iya. Ada rencana tahu di sini ada penjual melon dari mana? Dari Facebook. Dari Facebook. Dari kawan-kawan. Facebook. Nah, Iya. Kenapa jauh-jauh ke sini lalu mampir ke sini ataukah bisa metik sendiri atau seperti apa? Ya, yang pertama sih karena jaraknya yang dekat. Ya. Dekat kan daripada dibandingkan di tempat lain. Ah, Kemudian yang kedua itu ngelihat buahnya ini yang wow, lumayan cukup besar. Heeh. Kemudian yang ketiga itu bisa metik sendiri, Mas. Metik sendiri. Ngerasakan wah ini kayak punya kebun kita sendiri. Kayak gitu ya. Walaupun ekspektasinya bukan. Jadi para kawan-kawan semua, para pemirsa Kapuas TV datang ke sini bisa metik sendiri dan yang terpenting kata Ibu tadi bisa merasakan ini milik sendiri. Iya. Gitu ya, Dan yang Pak ya? pasti satu buahnya manis. Buahnya manis ya? Manis, yes. Boleh dicoba berarti apa ya ketika ada orang mau beli ya? Bisa. Bisa kawan-kawan. Nah, oke. Iya. Tadi sama anak-anak juga nih rencana mau diajak metik sambil belajar juga atau seperti Nah, apa? Ya, rencananya juga sambil nyenangin anak-anak kan Iya. mereka biar tahu edukasinya benar. kan Ah. seperti ini. Oh, kayak gini buah melon. Ah, Oh, seperti ini bentuknya. Jadi mereka lebih tahu. Oke. Rencana mau beli berapa? Wah, ini kalau ada tadi teman ada nitipannya juga Ah. dari guru-guru lain katanya kalau belikan 2 katanya. Kalau saya pribadi jelas paling enggak 5 atau 6 karena salah satu pencinta melon. Pecinta melon. Biasanya sering dibikin apa? Es root melon, Ah. kemudian kadang dibikin juga apa nih salad buah. Oke. Iya. Terima kasih ya, Ya, Mbak. sama-sama. Silahkan dipilih. Iya. Biar milih sampai ini dulu. Oke, kawan-kawan, ternyata di sini selain menyediakan melon yang segar dan manis, terutama yang tak kalah penting, tempatnya ada di tengah kota. Bahkan masyarakat di sini bisa mengajak anak-anak, bisa mengajak saudaranya atau yang lain selain untuk bisa memetik tanaman melon sendiri, mereka juga bisa belajar mengedukasi anak-anaknya untuk seperti apa melon dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya juga bersama dengan Bapak siapa ini, Pak? Dengan Lagi- Pak Theo. Dengan Pak Theo, kawan-kawan. Agak mundur sedikit, Pak. Ya. Oke, ya di sini aja. Dengan Pak Theo ini sebagai siapa, Pak? Saya itu dari agronomis pupuk GLB. Oke, ini. Nah, rencananya di sini, Pak? Rencana di sini kami mau demplot melon yang di sebelah sana, lahannya sekarang lagi diolah. Aha. Mungkin yang di sebelah sini ini Ya. juga mau ditanam melon lagi. mau Kami ditanam. akan demplot di situ. Oke. Biasanya, Pak, produk maupun cara untuk menanam melon yang baik yang nantinya akan diuji cobakan itu seperti apa biasanya? Nah. Sepengetahuan Bapak. Nah, itu untuk produk kami. Produk kami itu yang kami pakai itu ada 3 macam nanti. Ya. Yang pertama itu pupuk Hayati merek Greenway. Terus pupuk asam humat itu pembenah tanah, Ya. sama suplemen buah. Oke. Nah, untuk Greenway sama
asam humat ini pada saat olah lahan nanti pemakaiannya. Nah, terus yang suplemen buah itu pada saat kira-kira umur 2 minggu ya kita aplikasi dengan suplemen buah. Jadi nanti daun itu akan tetap segar gitu. Oke, kawan-kawan pemirsa Kapuas TV dimanapun berada, akhirnya kawan-kawan kali ini sudah sampai di penghujung acara. Namun ada sedikit hal yang mungkin saya akan tanyakan kepada beliau. Di sini tadi kita sudah melihat para pelanggan buah melon punya beliau yang tahu dari Facebook, yang tahu dari panderan orang lain atau berbagai macam hal. Mungkin beliau mempublikasikannya di dalam Facebook dan lain sebagainya. Nah, selain bisa memetik sendiri dan membeli di tempatnya langsung, mungkin nanti akan ada lagi Pak tanaman-tanaman yang lain. Ada, insya Allah ada. Soalnya habis ini melon ini rencana kita mau tanam timun, dan yang di sana kita mau tanam melon lagi. Jadi bagi mereka pecinta-pecinta melon, ditunggu kedatangannya 2,5 bulan lagi. Nah itu kawan-kawan, karena lokasinya tidak jauh dari kota Kuala Kapuas, Jalan Ayani di Gang 8. Iya. Ya, oke. Nah kira-kira yang ada ini Pak, sisanya nantinya akan bertahan berapa lama, atau masih ada masyarakat yang mau datang ke sini atau gimana? Yang ada ini ya banyak yang sudah pesan, yang dari di online kan sama ibunya atau di Facebook itu sudah banyak ibaratnya masyarakat yang order yang ini. Jadi ini kemungkinan bertahan paling lama 5 hari lagi. Oke, nah kurang 5 hari kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan pengen metik, langsung di lokasi, datang aja langsung ke sini. Dan semoga usahanya semakin sukses Pak lah. Baik usaha nanti yang akan di Taman Timun dan melon selanjutnya. Oke kawan-kawan, akhirnya sampai juga di penghujung acara kita kali ini. Saksikan terus waktunya jalan-jalan hanya di Kapuas TV. Ini ada oleh-oleh melon segar. Waduh, baru petik dari repot-repot. kebun. Coba dirasa di rumah yang masih krenyes-krenyes. Nah. Alhamdulillah kawan-kawan, dapat oleh-oleh juga dari beliau. Semoga usahanya makin lancar. Dan kita akhirnya sampai juga di penghujung acara kita kali ini, di waktunya jalan-jalan Kapuas TV. Waktunya jalan-jalan, mantap jiwa.